Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai saat ini diberikan begitu banyak sekali nikmat. Yang saya hormati Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul promosi dan distribusi dalam bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Adapun rekan saya yang pertama yaitu Fitri Roriski sebagai pemateri pertama, yang kedua yaitu Salima Ika Putri Malau sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Al-Fazri sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, tanpa menunda-nunda waktu lagi, langsung saja kepada pemateri pertama, Fitri Roriski, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Roriski akan membacakan materi yang pertama, yaitu 2.1 pengertian promosi. Kata promosi berasal dari bahasa Latin yaitu promovere atau promotion, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan to move forward advance, yaitu promosi adalah merasuki pembelian di tempat. Promosi adalah usaha yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa promosi adalah informasi untuk menawarkan produk dengan mengunggulkan kelebihannya sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli. 2.2 Tujuan promosi. A. Membujuk. Tujuan promosi yang bersifat membujuk ini termasuk dalam sifat persuasif yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku calon konsumen. B. Memberikan informasi. Tujuan dasar dari kegiatan promosi adalah memberikan informasi kepada konsumen dalam mengambil keputusan. C. Meningkatkan penjualan promosi, yaitu dapat merancang seperti memberikan kupon belanja, sampel, produk potongan. D. Menstabilkan penjualan. Ini dapat dilakukan dengan kegiatan promosi agar tingkat penjualan perusahaan tidak mengalami penurunan yang berarti. 3. Perencanaan promosi. 2.3.1 Periklanan. Periklanan adalah suatu komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan sikap, atau mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan. 3.2 Penjualan personal atau personal selling. Personal selling adalah komunikasi tatap muka langsung untuk memperoleh barang dan jasa, menemukan prospek penjualan, dan memberikan pelayanan pasca penjualan. Personal selling dapat mengambil berbagai bentuk antara lain kunjungan wakil perusahaan ke tempat pembeli atau sales person, pelayanan penjualan di toko eceran, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya Salima Ika Putri Malau akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah usaha untuk mempengaruhi konsumen dan pihak lain melalui aktivitas-aktivitas jangka pendek, misalnya seperti pameran. Adapun keuntungan ketika melakukan promosi penjualan ialah 1. Konsumen dapat memilih secara langsung tentang produk, baik tentang harga, kegunaan, kualitasnya, tempat penjualannya, dan sebagainya. 2. Dapat mendorong lebih giat dalam bekerja untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan sehingga dapat menciptakan permintaan yang lebih banyak akan produk. 3. Masyarakat dapat memperoleh hiburan cuma-cuma dari kegiatan promosi tersebut. 2.3.4 Publisitas. Publisitas adalah segala bentuk informasi tentang individu, produk, organisasi yang mengalir ke masyarakat melalui media massa tanpa membayar dan di luar kontrol sponsor. Publisitas adalah usaha memacu permintaan secara non-personal, dan usaha ini tidak dibiayai oleh orang atau organisasi yang memetik manfaat dan publikasi ini.
publisitas dapat memberikan 3 macam manfaat kepada produsen, yaitu: 1. Karena pemberitaan dalam media massa oleh kebanyakan pembaca dipandang otentik dan otentik, maka mereka cenderung untuk lebih mempercayai berita daripada iklan. 2. Publisitas dapat mencapai banyak pembeli potensial dan selalu berusaha menghindari seksama dan periklanan. Hal ini disebabkan karena pesan penjual sampai pada pembeli potensial sebagai berita dan bukan sebagai komunikasi yang bertujuan untuk penjualan. 3. Publisitas sepertinya periklanan dapat mendramatisir suatu perusahaan atau produk. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, atau jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkannya. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah: 1. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. 2. Membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Muhammad Al-Fansiri. Selanjutnya 2.4 perantara. Perantara merupakan pihak yang menghubungkan produsen dan konsumen atau pedagang besar dan konsumen. Pada dasarnya, pedagang perantara bertanggung jawab terhadap semua barang yang dipasarkannya, atau dengan kata lain, pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Contohnya seperti broker, agen, dan retail. Selanjutnya 2.5 yaitu merchandising. Merchandising dapat diartikan sebagai upaya pengadaan dan penanganan barang. Proses produksi barang, pendistribusiannya dilakukan dengan kebijakan, strategi, dan upaya-upaya yang senantiasa berorientasi kepada kebutuhan pasar atau konsumen, yang secara spesifik dan terstruktur dikelola dengan pendekatan yang berdasarkan sifat kategorinya. Selanjutnya yaitu 2.6 trade show ataupun trade fair. Trade show atau pameran dagang adalah acara yang dilakukan untuk mempertemukan anggota industri tertentu untuk menampilkan, mendemonstrasikan, dan mendiskusikan produk dan layanan terbaru mereka. Trade show juga merupakan cara ekonomis untuk mendapatkan penjualan. Pameran dagang besar biasanya berlangsung di pusat konvensi di kota-kota besar dan berlangsung beberapa hari. Pameran dagang lokal dapat diadakan di arena atau hotel lokal dan memungkinkan bisnis di arena tersebut terhubung dengan prospek. Selanjutnya yaitu 2.7 mempertimbangkan etika dalam promosi. Pengusaha berharap dengan beriklan akan membuat konsumen mau melakukan pembelian sehingga dapat meningkatkan profit, keuntungan, ataupun menghindari kerugian. Untuk menghindari kerugian yang banyak, pengusaha menggunakan trik-trik dalam berkomunikasi. Baiklah, sekian pemaparan materi kami mengenai promosi dan distribusi dalam bisnis. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.